Terus yang kedua, tadi kan dalam pertemuan dengan Pak Luhut dan Pak Surya Paloh itu ada poin menarik bahwa pertemuan ini ingin jalan tengahnya adalah ingin melanjutkan kepemimpinan presiden apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Nah, salah satu yang menarik adalah IKN ini kan masih berlangsung. Hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan. Kekuasaan tidak pernah pindah. Kekuasaan itu adanya di rakyat. Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Iya, kekuasaan. Jadi kalau sekarang itu orang merasa nanti ada khawatir kehilangan kekuasaan, kekuasaan nggak pernah hilang, kuasa tangan rakyat. Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi. Terima kasih. Ini ada pertemuan di Wisma Nusantara antara Pak Surya Paloh dan Pak Luhut. Pak Luhut juga menyampaikan, memberikan masukan salah satunya soal cawapres. Nah itu apakah 5 cawapres ini juga baik, seperti apa gitu prosesnya Mas Billy dan kawan-kawan? Apakah juga menerima masukan dari pihak-pihak luar seperti Pak Luhut tadi, lalu mungkin Pak Sugeng juga mungkin dapat dengaran yang disampaikan Pak Luhut itu untuk cawapres seperti apa sih memangnya sampai menggoda-godanya langsung ke ketum gitu ya. Lalu yang kedua, soal koalisi besar ini kan terus digaungkan ya dari pihak sebelah lah, yang kemarin bahkan sampai bertemu di istana. Seberapa mengancam sih sebenarnya koalisi besar ini bagi koalisi perubahan? Lalu juga ada ini bagian dari soal koalisi besar, bahkan Caimin juga sempat datang ke IKEAS ya. Nah itu sudah bahkan tantangan yang coba menggoda gitu ya. Nah kalau misalnya imannya kuat, nah apakah imannya kuat juga bagi PKS dan Nasdem gitu ketika ada Soebul Iman? Oh iya, mungkin nanti bisa ada jawaban sendiri bagaimana iman dari Nasdem dan PKS. Oke. Pak. Minta. Oh. Saya dulu ya. Saya ada dari mereka itu. Tiga ya, ini melanjutkan pertama soal pertanyaan cawapres tadi. Ini kan memang nggak bisa disebut oleh namanya, tapi bagaimana sih sosok-sosoknya ini? Apakah di latar belakangnya seorang kepala daerah atau seorang DPR mungkin, atau juga seorang birokrat, dan bagaimana gendernya, apakah dia perempuan atau laki-laki? Nah, yang kedua, Pak Kabar siapa dia? Terus yang kedua, tadi kan dalam pertemuan dengan Pak Luhut dan Pak Surya Paloh itu ada poin menarik bahwa pertemuan ini ingin jalan tengahnya adalah ingin melanjutkan kepemimpinan presiden apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Nah, salah satu yang menarik adalah IKN ini kan masih berlangsung ya, masih belum selesai di era Pak Jokowi. Nah, ingin tanggapan dari Pak Anies juga dari tim 8, apakah bagaimana komitmennya terkait masalah IKN ini? Terima kasih. Satu lagi. Ya. Ya, Pak Anies, sama saya Tasma, saya dari TV One. Pertanyaannya Pak, minggu ini merupakan minggu yang sibuk bagi seluruh partai dan capres saling bertemu, dan beberapa masyarakat juga menanyakan gimana Pak Anies. Dan pertanyaan saya, agenda utama Pak Anies selama minggu sibuk ini apa sih? Kemudian yang kedua, apakah ada sinyal partai lain yang akan bergabung ke koalisi perubahan? Oke. Mas Sugeng barangkali merespon soal yang hadir kan. Ini perwakilan Pak Luhut. Masih soal cawapres karena beliau yang duluan menyebutkan tadi. Ya, terima kasih Pak Dirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Capres dan segenap teman-teman dari Partai Demokrat dan juga PKS dan teman-teman wartawan. Ya betul, tadi terjadi pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya, tepatnya di Wisma Nusantara, lantai 28. Kebetulan saya tidak di situ karena saling menghormati untuk tidak biar leluasa. Tetapi saya di samping persis ya, artinya dialog kita mendengarkan. Tapi dialog itu memang masing-masing menyadari perlunya semuanya ini adalah untuk bersatu. Karena itu clear bahwa kalau selama ini ada dibaca, karena memang manifest ya sifatnya, bahwa sudah ada koalisi ini, koalisi itu, bahkan ada disebut cawe-cawe dan sebagainya. Itu adalah sebuah fakta sosial politik. Tetapi lantas kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan, karena ini akan juga
bisa mengancam, artinya akan menimbulkan dinamika-dinamika yang kadang-kadang tidak perlu. Bahwa betul dalam konteks kompetisi pasti, tetapi setidaknya tadi apa yang disepakati bersama, bahwa masing-masing menghormati keputusan politiknya, termasuk, mohon maaf ya, saya sebut dalam hal ini Pak Luhut itu menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya, itu dalam hal ini Nasdem, dalam konteks kontestasi sekaligus, dan menyangkut misalnya Pak Anies, dan itu secara eksplisitnya begitu. Kedua adalah sepakat bahwa sekali lagi merefer apa yang pertama tadi, harus diciptakan situasi yang kondusif bagi kompetisi-kompetisi yang lebih fair, lebih jujur, lebih adil dan sebagainya. Kenapa? Tadi saling mengingatkan, mohon maaf, Pak Surya juga mengingatkan, kalau kayak gini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah ada dalam hal ini misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu dan sebagainya, itu seyogyanya dihapuskan, dan itu sepakat di level itu. Tentang nama betul ada diskusi dan sebagainya, tetapi sekali lagi tidak etis. Betul Pak Luhut juga mengendorse, katakanlah kalau bahasa kalian kan, mengendorse ini, mengendorse itu dan sebagainya, dan itu menjadi diskusi yang luar biasa. Tadi Pak sempat menyebut Pak itu kami sudah mengerucut menjadi 5 nama. Tanya siapa saja, wah itu tim yang menggodok dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden. Jadi itu tadi semua suasananya sungguh luar biasa. Intinya ada suasana yang coba dibangun demi baiknya ini negara bangsa ini ke depan. Itu saja. Soal imannya Nasdem gimana? Wah, kalau imannya Nasdem kita ya makanya. Jadi ada godaan-godaan dan sebagainya sempat dikemukakan, ya ada kritik Pak Surya, hal-hal yang demikian tidak perlu dilakukan. Kalau Nasdem jelas sampai Pak Surya yang menyebut kami sudah firm dan sebagainya sebagai partai politik yang berkeputusan tidak semata-mata untuk kepentingan elektoral, baik itu partai maupun dalam konteks hal ini adalah capres, tetapi lebih pada pilihan-pilihan moral etik yang harus dilakukan sebagai partai politik yang punya hak konstitusional, bahwa presiden dan calon presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sebatas itu, dan memang tadi juga dipertegas bahwa kita akan tetap mensukseskan Pak Jokowi sampai term tahun 2024. Itu pasti. Jadi itu bukan hal, meskipun ada godaan itu bisa saja berupa tekanan dan sebagainya, jadi kita tetap dengan moral politik yang baik, karena dulu kita yang mengusung kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Saya kira tadi clear dan itu ditegaskan sekali lagi di hadapan Pak Luhut. Terima kasih. Sebelum Pak Anies dan Mas Sudirman ingin merespon. Ya, rekan-rekan sekalian, saya juga mendapatkan pertanyaan ya dari rekan-rekan sekalian ya terkait dengan dinamika politik ya, di mana ada pertemuan antara Demokrat dengan PKB dengan Golkar, kemudian PKS juga dengan P3, kemudian juga Bang Surya Paloh dengan Pak LBP. Saya sampaikan bahwa semua pertemuan-pertemuan itu tidak mengganggu soliditas kami. Kenapa bisa demikian? Atau mungkin tadi pakai bahasa yang disampaikan oleh itu bahwa kita semuanya masih kuat imannya insya Allah dalam koalisi ini. Kenapa? Karena memang kami semuanya terbuka. Sebelum pertemuan itu kami sampaikan bahwa besok akan ada pertemuan antara partai saya dengan partai AB. Demikian juga teman-teman Nasdem dan juga Demokrat. Setelah pertemuan kami juga share apa yang menjadi pembicaraan. Jadi semuanya kami sangat terbuka. Nah, karena itulah yang menguatkan koalisi ini. Ya, jadi kalau teman-teman banyak yang ya bertanya, akan meragukan, gimana kondisinya koalisi? Saya katakan baik-baik saja dengan segala dinamika yang ada. Karena kami semuanya saya kira sudah dewasa ya dalam berpolitik, ya, tidak melihat adanya komunikasi-komunikasi itu sebagai sebuah upaya pengkhianatan. Kita melihatnya justru itu sebagai bagian dari kedewasaan kita berpolitik, bahwa pilihan koalisi bisa berbeda tetapi ya tetap membangun persahabatan. Ya, tentu saja kami juga ingin menguatkan koalisi ini. Ya, kalau Caimin mengatakan ingin menggoda Demokrat,
Sebaliknya ketika saya tanya teman-teman, Demokrat ingin menggoda PKB untuk masuk. Jadi itu biasa saja. Saya kira ini yang harus menjadi catatan, dan mudah-mudahan masyarakat, publik juga bisa memahami ini secara dewasa, ya, tidak emosional, ya, melihat pertemuan-pertemuan seperti itu. Saya kira itu. Kembali, kalau saya ingin menegaskan bahwa kita berharap pemilu 2024 nanti adalah merupakan pemilu yang bisa berlangsung jujur, adil, ya. Semua penyelenggara pemilu, aparat, mereka netral, ya, dan kita berharap tidak ada intimidasi atau apapun sehingga masyarakat tidak bisa menentukan pilihannya secara merdeka. Saya kira itu menjadi concern kita. Terima kasih. Silakan Pak Capres. Ya, begini, saya ingin jawab dari yang terakhir dulu. Yang sedang terjadi di kami ini adalah proses yang sudah melewati masa berbulan-bulan. Jadi dari Oktober saja sekarang itu sudah hitungannya 8 bulan. Dari sebelum Oktober itu Juli. Jadi ini barangkali bedanya. Kami diskusi, dialog, semuanya tidak ada tuh foto-fotonya. Ketika pertemuan-pertemuan nggak ada. Karena itu saya katakan prosesnya bukan sebagai atraksi. Prosesnya bukan atraksi, karena itu teman-teman lihat tapi ada hasilnya konkret. Hasilnya adalah sebuah dokumen kesepakatan yang ditandatangani, deklarasi yang dilakukan oleh masing-masing partai. Jadi tidak menimbulkan spekulasi, tidak menimbulkan percakapan-percakapan yang tidak produktif. Bangsa ini di luar sana, rakyat ini sedang menghadapi masalah kebutuhan pokok yang harganya mahal, lapangan pekerjaan yang terbatas, kemudian bicara ketimpangan. Lalu partai-partai politik ini mengambil sikap bertanggung jawab. Biarkan proses ini kami bertiga ini, biarkan proses ini dituntaskan, lalu dilaporkan kepada rakyat, sehingga rakyat merasa ini ada sikap bertanggung jawab. Jadi ketika kita berproses ini dalam rangka menunjukkan sikap bertanggung jawab, bukan dalam rangka membuat spekulasi, kebingungan, kekhawatiran, bukan. Jadi itulah yang kami lewati, dan itu sebabnya mengapa fase sekarang kami sudah bicara tentang misi apa yang mau dibawa besok. Kita sudah fase itu, bukan lagi bicara tentang pertemuan-pertemuan itu saja. Bahwa ada yang datang mau silaturahmi, tentu disambut seperti tadi bilang, ini bagian dari sebuah proses berpolitik, ada komunikasi politik. Tapi prosesnya di dalam itu. Nah, inilah yang kami ingin tunjukkan kepada masyarakat. Kami menyadari ada agenda-agenda penting untuk masyarakat yang ingin kita bawa. Itu ya. Kemudian tadi pertanyaan mengenai pembangunan dan lain sudah saya sampaikan sejak awal bahwa ketika menyangkut pada perubahan itu ada unsur change dan continuity. Tidak mungkin hanya continuity saja dan tidak mungkin hanya change saja. Jadi itu prinsip di dalam pemerintahan manapun. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan. Kekuasaan tidak pernah pindah. Kekuasaan itu adanya di rakyat. Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Iya, kekuasaan. Jadi kalau sekarang itu orang merasa nanti ada khawatir kehilangan kekuasaan, kekuasaan nggak pernah hilang, kuasa tangan rakyat. Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi. Bebas. Karena prinsip dasar demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi jangan pernah bicara tentang kehilangan kekuasaan. Nggak ada kekuasaan yang hilang, yang ada adalah pergantian kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan. Inilah prinsip modern yang kami bawa di dalam perubahan di Republik ini. Bahwa kita ingin mengembalikan persis hari ini 25 tahun, bulan ini 25 tahun reformasi. Jadi jangan pernah ada yang merasa bahwa pemegang kekuasaan kecuali rakyat.
Yang ada adalah pembawa kewenangan. Jadi itu, karena itu nggak usah khawatir soal tadi ancam-mengancam, tidak ada. Karena ini soal sirkulasi, rotasi pemegang kewenangan rakyat. Itu aja. Don't worry, be happy. Oke, cukup ya. Soal IKN sendiri gimana? Ya. Ada fakta lain yang masuk. Oh iya, perlu dijawab selanjutnya bagaimana dengan kesibukan koalisi di luar? Apakah kita ini menurut teranjang? Ya. Satu lagi boleh Ya, Pak terkait tapi ini konsisten dengan itu. Kan selalu begini, sesudah selesai prosesnya baru diumumkan. Ya. Jadi biarkan itu berproses dulu. Mudah-mudahan nanti ada sinyalnya Pak yang akan masuk ke koalisi perubahan. Boleh Pak terkait terakhir ya. selama Bapak bergerilya dari kemarin dari bulan puasa sampai lebaran. Silakan. Silakan bertanya Pak ya. Jadi ada pertemuan dengan beberapa petinggi dari Golkar gitu Pak. Apakah memang ada pembahasan terkait Pak Erlangga menjadi cawapresnya Pak Anies atau Golkar akan melakukan koalisi perubahan? Ada nggak sih Pak obrolan seperti itu? Dalam proses kemarin itu silaturahmi dengan semua. Jadi biarkan tim kecil ini membahas mengenai kriteria, membahas tentang nama-nama. Alhamdulillah mereka sudah sampai kepada berwujud 5. Biarkan proses ini jalan terus. Tapi yang jelas kita yakin bahwa bila berada di sini maka menjadi konsiderasi. Kalau tidak berada di sini, masuk jadi konsiderasi. Ya kan? Kan urutannya begitu kira-kira ya. Berada di dalam koalisi, maka dalam konsiderasi. Kalau tidak berada dalam koalisi, ya sulit menjadi konsiderasi. Gitu ya. Terima kasih ya. Saya rasa itu cukup. Terima kasih Pak Capres, terima kasih Bapak. Tempat ini mungkin akan segera diaktifkan karena kemarin sempat beberapa perbaikan. Ini mulai dalam mereka ada diskusi-diskusi yang tadi membahas berbagai konsep platform untuk kita mungkin sekali-kali akan mengundang media sebagai diskusi publik juga. Terima kasih sekali lagi. Pak, tadi pesan, ini wifi-nya belum. Nah, Ya. wifi Pak. Oke, Sinyalnya sedang tadi kita- kurang bagus Pak. Mudah-mudahan Terima kasih sama bisa dengan juga. Pak Anies tadi. Iya. Kembalikan kedaulatan pada tangan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak foto dulu Pak, foto Pak. Pak foto dulu Pak, foto Pak. Pak foto Pak, foto. Oke, thank you.